Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam najwa, salam sejahtera teman-teman. Hari ini kita mau memberikan pupuk dolomit ya. Dikarenakan kita memasuki musim hujan, yang mana air hujan itu bisa dibilang kandungan hidrogennya tinggi, menyebabkan tanah kita itu akan sedikit asam. Mari kita lakukan perawatan untuk menalpukat kita untuk menaikkan kadar pH tanah kita ya. Bisa dilihat teman-teman, ini kapur dolomit yang saya gunakan. Kita akan sebarkan di sekeliling tanaman kita ya. Jika kita mempunyai dolomitnya banyak ya, tebal juga nggak apa-apa, itu makin bagus. Tapi kalau misalnya dolomitnya cuma sedikit ya, tipis-tipis aja ya teman-teman. Mari kita mulai. Ini harus kelilingnya ya teman-teman, harus sekelilingnya. Sekelilingnya kita berikan dolomit agar kondisi tanah di sekitarnya juga pH-nya jauh lebih baik dibandingkan yang tidak. Dikarenakan all area ini tidak semuanya pH-nya baik ya, ada yang turun, ada yang naik, maka kita harus berikan di area-area tanaman kita saja. Ini bisa dilihat teman-teman, nanti ini juga akan kita pruning ya, kita akan pruning. Kondisinya terlalu rapat, kita pruning. Oke. Ya, bisa dilihat teman-teman, ini kondisi, bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah kondisi pohon alpukat saya diterubus. Nanti kita akan hilangkan yang kecil-kecil, batang-batang kecil ini kita akan hilangkan, sehingga pohon alpukat kita bercabangnya jauh lebih baik, bisa terlihatnya ramping, tetapi untuk batangnya akan cepat tua ya, karena langsung terkena sinar matahari. Oke, kita lanjutkan untuk dolomitnya. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa sinar matahari itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kita, dan air hujan juga sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kita. Kenapa kita harus melihat jika musim hujan itu tanaman kita itu akan cenderung lebih hijau ya,
karena ada kandungan nitrogen yang terlalu dalam air. Jadi kita tidak perlu menggunakan pupuk nitrogen ya, tidak perlu menggunakan pupuk nitrogen ya tadi itu, karena nitrogennya sudah melimpah. Oke, kita cek ke yang lain. Ini lihat, bisa dilihat teman-teman ya, ininya hijau semua. Nah, ini pupuknya adalah pupuk kohe kambing serta gerbong pisang ya. Saya nggak buang, saya simpan di mana area pohon alpukat. Ini juga bisa dilihat teman-teman ya, bisa dilihat ini sangat oke lah menurut saya. Oke, ini juga saya kira ini banyak awal-awal saya belajar menanam pohon alpukat ini, saya sembarangan aja beli bibit ya, tanpa melihat kualitasnya, maka dibutuhkan perawatannya ekstra, akhirnya bisa berbuah juga. Ini bisa lihat teman-teman, ini juga ini makin membaik ya, makin cepat sekali tumbuhnya ya teman-teman sekalian. Kita kembali lagi ke pembahasan awal kita adalah kapur dolomit ya. Kapur dolomit itu bisa dibilang tambahan yang tidak harus, tetapi jika tanahnya mengalami keasaman maka baru diberikan, kalau tidak ya tidak usah ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ya tidak usah, karena itu bisa dibilang nantinya pemborosan seperti itu. Kita kok bisa lihat ininya ya, kita lihat dari alat ukur semua. pH itu bisa dilihat dari menggunakan alat ukur ya, pH meter namanya. Kalau misalnya kita main-main ke toko pertanian atau kemana, itu bisa ditanya-tanya, pasti ini juga menyarankan sih. Oke, bisa dilihat teman-teman semua kondisinya seperti apa pohon alpukat saya ya. Semoga saja kita bisa berbagi dengan ilmu hari ini penggunaan kapur dolomit serta efeknya seperti apa. Selain menaikkan pH juga ada kandungan yang lain, unsur mikro yang membuat pertumbuhan pohon alpukat kita atau pertumbuhan tanaman kita bisa jauh lebih baik ya teman-teman. Ingat, jika perlu jangan dipaksakan, misalnya tidak perlu ya. Salam macul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.